Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita sampai pada hari ini. Tak lupa salawat besertakan salam marilah kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Farina Bima dari unit 4 semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Luk Semawi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang biografi dari Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humayyah, kampung halaman keluarga Abbasiyah, setelah bermigrasi dari Hijaz pada tahun 687 sampai 688 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad bin Ali bin Abdul ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, wanita dari suku Barbar yang dulunya seorang budak. Abu Ja'far selalu mendapat anugerah kemenangan dalam setiap peperangan melawan Bani Umayyah dan kerusuhan-kerusuhan kaum pemberontak di dalam negeri dan dalam menekan Imperium Bizantium. Oleh karena itu, ia diberi gelar Al-Mansur, yaitu orang yang mendapat pertolongan Allah. Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah. Abu Ja'far al-Mansur menjabat sebagai khalifah kedua Bani Abbasiyah, menggantikan saudaranya Abu Abbas as-Saffah. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, yang juga saudara kandungnya Ibrahim al-Imam dan Abu Abbas as-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Bani Abbasiyah. Abu Abbas hanya memerintah dalam kurun waktu singkat, yakni 4 tahun. Oleh karena itu, ia kehilangan jati dirinya. Kehidupannya yang dikenal dia dalam sejarah pertama hanya sebagai pembasmi dinasti Umayyah. Abu Abbas as-Saffah meninggal tahun 754 Masehi dan digantikan oleh saudaranya. Ia dibaiat sebagai khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh kakaknya Abu Abbas as-Saffah. Ketika itulah Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah pada tahun 754 sampai 774 Masehi. Dialah sebenarnya yang dianggap sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Dia tetap melanjutkan kebijaksanaan as-Saffah, yakni menindak tegas setiap orang yang menentang kekuasaannya, termasuk juga dari kalangan keluarganya sendiri. Sifat dan watak al-Mansur dikenal oleh penulis sejarah sebagai seorang politikus yang demokratis, pemberani, cerdas, teliti, disiplin, kuat beribadah, sederhana, fasih dalam berbicara, sangat dekat dengan dan memperhatikan kepentingan rakyatnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa selama kurang lebih 20 tahun kekuasaannya, ia berhasil meletakkan landasan yang kuat dan kokoh bagi kehidupan dan kelanjutan kekuasaan dinasti Abbasiyah itu. Kebijakan Khalifah al-Mansur dalam pemerintahan. Setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi, al-Mansur membenahi administrasi pemerintahan dan kebijakan politik. Dia menjadikan wazir sebagai koordinator departemen. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Al-Mansur juga membentuk lembaga protokoler negara, sekretaris negara dan kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad ibnu al-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya untuk menghimpun seluruh informasi dari daerah-daerah, sehingga administrasi kenegaraan berjalan dengan lancar, sekaligus menjadi pusat informasi khalifah untuk mengontrol para gubernur untuk memperluas jaringan politik.
Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Cappadocia dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Ke utara, bala tentaranya melintas pegunungan Taurus dan mendekat selat Bosporus. Selain itu, Al-Mansur membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arabia. Dia membuat perjanjian damai dengan Kaisar Konstantin V dan mengandung genjatan senjata antara tahun 758 sampai 765 Masehi. Khalifah Al-Mansur juga mengadakan penyeberangan dakwah Islam ke Bizantium dan berhasil menjadikan kerajaan Bizantium membayar upeti tahunan kepada dinasti Abbasiyah. Juga mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis saat itu. Kekuasaan Bani Umayyah II di Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman ad-Dakhil. Al-Mansur juga berhasil menaklukkan daerah Afrika Utara itu pada tahun 144 Hijriah. Meskipun kadang kota Kairawan silih berganti bertukar wali, kadang dikuasai oleh bangsa Arab, di lain waktu jatuh ke tangan barbar lagi. Baru pada tahun 155 Hijriah, barulah kota itu dikuasai penuh oleh Daulah Abbasiyah. Pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalinan literatur Iran dan Irak, Greek serta Syriani dilakukan secara besar-besaran. Dia mendorong usaha-usaha menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab agar dikaji orang-orang Islam. Perguruan tinggi ketabiban di Jundishapur yang dibangun oleh Khosru Anus Hirau pada tahun 351 sampai 579 Masehi oleh Kaisar Persia, dihidupkan kembali dengan tenaga pengajar dari tabib-tabib Greek dan Roma yang menjadi tawanan perang. Al-Mansur juga mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan, diberi nama Baitul Hikmah. Usahanya itu telah menjadikan kota Baghdad sebagai kitab ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Ia mengajak banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Ia mendorong pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis dan ilmu lain seperti bahasa dan ilmu sastra. Pada masanya lahir juga para pujangga, pengarang dan penterjemah yang hebat, termasuk Ibnu Mukaffaq yang menerjemahkan buku Khalilah dan Dimnah dari bahasa Parsi. Wafatnya Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur meninggal pada tahun 775 Masehi dalam perjalanan ke Mekah untuk berhaji. Ia dimakamkan entah di mana di sepanjang jalan dalam salah satu ratusan nisan yang telah digali untuk menyembunyikan badannya dari orang-orang Umayyah. Kedudukannya sebagai khalifah digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Mansur Al-Mahdi atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahdi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan usikum binafsi bitaqallah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.